Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mahfud Irfani dari kelas 11 Agama Mandua, Kota Serang. Di sini saya ingin menceritakan 4 kisah orang meninggal dalam kondisi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang berpulang ke rumah Tuhan, tentunya banyak bentuknya. Mulai meninggal dalam keadaan terkena bencana alam, kecelakaan, tidak lazim lantaran dibunuh, sampai husnul khotimah. Khusus untuk hal tersebut, banyak orang Islam yang bermimpi wafat dalam keadaan tersebut. Pasalnya merupakan bentuk terbaik ketika Muslim berpulang. Tidak itu saja, kabarnya mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah mendapatkan tempat terbaik di akhirat sana. Masih tentang wafat dalam kondisi terbaik ini, dalam sejarahnya ada banyak orang yang berpulang dalam keadaan itu. Bahkan tidak jarang husnul khotimah didapatkan dalam keadaan tengah menyembah Sang Pencipta. Dan berikut beberapa kisah orang meninggal saat sedang sholat. Yang pertama, pemabuk asal merokok meninggal saat sujud. Meninggal bisa dikatakan merupakan sebuah hal yang datangnya sangat misterius. Bahkan kita tidak akan pernah tahu kapan kita menghembuskan napas terakhir. Ngomong-ngomong, mengenai hal itu, di Maroko pernah terjadi sebuah kisah seorang pemabuk mati dalam keadaan menyembah Allah. Pria tersebut berpulang ke rumah Tuhan pada saat masuk rakaat terakhir sholat subuh. Dan uniknya, sebelum hal tersebut terjadi, pemabuk tersebut sempat dilarang sholat sampai dipukul lantaran dianggap tidak waras. Yang kedua, perempuan Makassar meninggal ketika menyembah Allah. Setali 3 uang dengan sosok tadi, perempuan asal Makassar bernama Andi Asri Maranti juga dalam keadaan menyembah Allah. Kabarnya, ketika berpulang, perempuan yang juga sempat kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar itu tengah melakukan sholat malam. Tepatnya pada sholat takhiyat akhir, meski haru. Namun, Andi sangat mengikhlaskan anaknya yang pergi untuk selamanya. Dilansir bombastis dari detik.com, ibunya berujar kalau mereka semua meninggal dalam keadaan sujud. Allah lebih sayang mereka semua. Selain Maranti, kakaknya juga meninggal saat iktikaf malam di masjid pada tahun 2009. Yang ketiga, polisi dari Kapolda NTT berpulang di kala sholat subuh. Masih tentang meninggal saat melaksanakan kewajiban orang Islam. Seorang polisi dari Kapolda NTT juga meninggal dunia dalam keadaan menyembah Allah. Usut punya usut, aparatur penegak hukum bernama Brigadir Furkan ini saat berpulang sedang menjadi imam sholat subuh. Terlepas dari kejadian menakjubkan tersebut, sosok yang juga jadi ajudan Kapolda NTT Irjen Raja Grisman ini dalam riwayatnya disebutkan merupakan seorang guru mengaji bagi polisi-polisi di sana. Menurut Irjen Raja, Furkan adalah polisi yang lihai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang keempat, Kiai asal Sukabumi meninggal saat sholat di Madinah. Sama halnya dengan ketiga nama tadi, salah satu Kiai asal Sukabumi juga meninggal dalam kondisi sedang beribadah. Menurut Liputan 6, tokoh agama bernama Ki Haji Ece Sarifuddin berpulang ketika saat hendak menjalankan ibadah umroh. Saat itu, posisi almarhum wafat adalah sedang ruku saat sholat duha di sebuah masjid di Madinah. Dugaan beliau meninggalkan lantaran serangan jantung. Selama hidupnya, mendiang Kiai terkenal merupakan sosok yang baik dan tidak pernah meninggalkan kewajiban sebagai muslim dan kerap melakukan hal-hal yang sunnah. Melihat kejadian-kejadian tadi, agaknya memang betul kalau kematian, rezeki, dan jodoh adalah rahasia Allah. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana ketiga hal tadi akan diberikan kepada kita. Jadi mari bersama kita perkuat takwa dan perbanyak menjalankan hal-hal yang baik serta menjauhi larangannya.
besar harapan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah.